Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa bertemu dalam kegiatan orientasi ataupun orinaka namanya bersama angkatan 5. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk hari ini dan masa depan kita, untuk dunia dan akhirat kita, insyaallah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, Rasul mulia yang sudah dianugerahi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semuanya umat ini menjadi umat yang terang benderang, insyaallah. Teman-teman sekalian, di awal ini saya menuliskan bahwa apa kewajiban pemuda untuk masa depan agama dan bangsanya. Kenapa saya menuliskan itu? Karena memang pada kesempatan hari ini diamanahi untuk sama-sama belajar tentang bina karakter, atau sering disingkat dengan sebutan binkar. Teman-teman sekalian, sebelum ke sana saya mengajak kita semuanya untuk belajar kepada kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil teman-teman sekalian, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah nabi yang luar biasa yang bisa kita teladani, dan saya nyatakan bahwa teman-teman sekalian angkatan 5 ini itu adalah calon orang-orang sukses. Kok gitu Ustaz? Iya. Karena teman-teman sekalian sudah mencontoh dan akan mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang dicontoh? 1. Saya langsung kepada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang anak yang beliau dimanjakan oleh orang tuanya. Orang tuanya sangat khawatir berpisah dengan beliau. Orang tuanya khawatir kalau Nabi Yusuf main jauh sampai ke pinggir hutan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Yusuf itu sebagai salah satu utusan, salah satu orang yang akan diamanahkan untuk mengemban umat ini. Salah satu orang yang akan diamanahi dengan amanah yang besar. Maka Allah nggak ingin Nabi Yusuf terus-terusan dimanjakan oleh orang tuanya. Caranya, Nabi Yusuf dipindahkan atau dipisahkan dengan cara Allah sendiri. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa Nabi Yusuf kemudian dipisahkan oleh Allah melalui kezaliman saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ditemukan oleh siapa? Para pedagang, kemudian dijual ke negeri Mesir. Orang dijual itu kan hina ya. Setelah dijual dibeli oleh keluarga kaya. Menjadi pembantu di keluarga kaya itu nggak bahagia karena biasanya dihinakan. Ini Nabi Yusuf dibeli dan menjadi budak di keluarga kaya. Budak itu lebih rendah daripada pembantu. Kemudian Nabi Yusuf tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Yusuf mendapatkan ujian yang berat. Kalau tadi di awal beliau dimasukkan dalam sumur, menjadi orang atau barang yang jualan seperti itu, berpisah dengan orang tuanya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Yusuf kemudian mendapat ujian yang luar biasa berat. Ujian apa? Ujian dari lawan jenis. Ketahuilah bahwa ujian terbesar kita salah satunya adalah dari lawan jenis, gitu ya. Sebagaimana Allah menguji Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah situ selesaikah? Tidak. Nabi Yusuf terus meningkatkan ketakwaannya, walaupun beliau kemudian dipenjara. Dan di penjara itu kan beliau tidak salah. Bertahun-tahun di penjara. Di penjara itu beliau kemudian mendapatkan ilmu-ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa
mengetahui masa depan dengan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, bahwa teman-teman sekalian insya Allah akan sukses karena teman-teman sekalian akan berpisah sementara dengan orang tua untuk belajar di STIK Al-Multazam, untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi sarjana Ahlul Quran. Insya Allah, maka nanti setelah tiba masanya, teman-teman akan meraih keberhasilan itu insya Allah. Sekarang dibalik lagi, adakah orang besar? Adakah orang sukses? Yang dia itu ketika sekolah TK, SD, SMP bersama orang tuanya. SMA dia bolak-balik ke rumah orang tuanya. Kuliah dia bolak-balik ke rumah orang tuanya. Sudah menikah, punya anak, tinggal bersama orang tuanya. Mau jadi orang besar seperti apa yang seperti itu? Kalau belajar dari kisah Nabi Yusuf adalah keluar atau berpisah sementara dengan orang tua untuk meraih kesuksesan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Ini adalah 10 sifat muslim sejati ya. 10 sifat muslim sejati. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari dari salimul aqidah ini ya. Salimul aqidah, akidahnya benar. Coba, ini orang kalau memiliki karakter 10 ini maka insya Allah sukses dunia akhirat. Kenapa? Enggak sukses. Kalau 10 ini ya insya Allah pasti sukses. Thayyib, salimul aqidah, akidahnya itu benar. Ini mana ini? Ini nih ya. Salimul aqidah, akidahnya benar. Akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Sahihul ibadah, ibadahnya baik gitu tuh ya. Maka nanti dalam dinkar itu akan diajari bagaimana ibadah yang benar itu maksudnya seperti ini. Pasti ibadah teman-teman sudah benar semuanya. Maksud saya gini. Ada yang barangkali sholat jamaahnya enggak full 35, ada yang baru cuma 30, ada yang kurang dari itu. Maka untuk ketaatan tingkat dasar sholat jamaahnya sekian kali. Sampai nanti kalau tingkat menengah, tingkat tinggi adalah apa? Dia tidak mau tertinggal sholat jamaah. Kemudian setelah salim akidahnya benar, ibadahnya baik. Termasuk juga sahihul ibadah adalah dia suka sholat saum sunnah. Berapa kali saum sunnahnya gitu tuh. Nah itu nanti kan di binkar itu dibina. Misalkan kayak sekarang tuh bulan Muharram, nanti kan ada puasa Asyura dan seterusnya. Oke, kemudian karakter yang selanjutnya adalah setelah akidahnya baik, ibadahnya benar, orangnya mujahidun li nafsihi, orang itu bersungguh-sungguh. Kemudian apa? Qadirun alal kasbi, mampu mandiri. Coba, akidahnya baik, ibadahnya bagus, orangnya bersungguh-sungguh, mampu mandiri, tidak menjadi beban orang lain, ditambah lagi mustaqaful fikri, wawasannya luas. Coba, mau nyari kemana coba? Kalau karakter yang seperti itu udah pinter, mandiri, wawasannya luas, matinul khuluq, akhlaknya kokoh dan baik, qawiyul jismi, fisiknya sehat, kuat. Kemudian harisun ala waqtihi, cermat dalam waktunya, munazzamun fi syu'unihi, tertib dan teratur dalam urusannya. Nafi'un li ghairihi, dia juga bermanfaat buat yang lain. Gimana tidak bisa sukses kalau orang sudah punya karakter 10 ini, teman-teman sekalian. Nah, ini kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akidahnya bersih, ibadahnya benar, akhlaknya kokoh, wawasannya luas, kemudian jasmaninya kuat, dia sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, tertib teratur dalam urusannya, kemudian mandiri dan berpenghasilan, enggak jadi beban. Pandai menjaga waktu, cermat dalam waktunya, dan dia juga bermanfaat buat orang lain. Nyari kemana kalau orang sudah punya 10 karakter ini? Pasti insya Allah bismillah dia akan jadi pribadi yang sukses dunia. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah lihat seperti ini ya di luar sana ya, kasihan ya yang seperti ini. Terus apa yang kita pikirkan? Pikirkan kita adalah bukan pengantaran jijik, geleh, apa dan seterusnya. Bukan itu, tetapi tugas kita adalah menjadikan mereka seperti ini ya. Mereka, apapun penampilan dan latar belakang mereka, tugas kita adalah menjadikan mereka seperti ini dan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Iya. Oke, ini teman-teman sekalian, ini adalah menguatkan hati
Kita sudah lulus SMA dan kita sudah membuka jendela dunia dengan perkuliahan. STQ Al-Multazam adalah pilihan antum-antuna sekalian. Dan disinilah antum-antuna sekalian sudah memantapkan diri untuk meraih kesuksesan bersama Al-Quran. Lihat aku, saya yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku, saya yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku, sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Ya, semoga berkah ya teman-teman sekalian. Ustadz, kita kan mahasiswa. Nanti bolehkah kita nanti di sana membawa HP? Ya, untuk sementara teman-teman sekalian, kita tidak izinkan mahasiswa membawa HP. Kalaupun membawa berarti itu dititipkan. Ya, kita oke, simak dulu yang berikut ini. Ayah boleh gak aku pinjam HP-nya? Aku mau nonton YouTube, mau main game. Kamu kan ngeliat ayah sedang bekerja. Jangan ganggu dulu, kamu sekarang diam. Tapi HP-nya kan lagi gak ayah pakai. Boleh gak aku pinjam sebentar aja? Ini bukan waktunya kamu main HP. Nanti ayah kasih kalau sudah waktunya. Ya udah deh. Kamu harus bersabar. Mau HP, kenapa gak boleh? Padahal gak dipakai. Ini bukan saatnya kalian bermain HP. Terus aku ngapain dong? Aku ngerasa bosan. Kalian kan bisa main bersama teman-teman. Tapi temanku main HP juga. Aku gak mau gak bersama bang. Ingat kata ayah, ingat kata bunda. Ini semua karena kami sayang. Pinjam HP kenapa sering gak boleh? Main game dan nonton YouTube juga gak boleh. Bukannya gak boleh, bukannya dilarang. Kami hanya membatasi mengerti sayang. Kau harus nurut sama ayah bunda. Karena usiamu belum dewasa. Tugas kami menjagamu. Tugas kami mendampingimu. Sekarang aku mau main aja.
Apa mau bermain basket? Menjadi kuat, menjadi sehat. Ya, baik. Teman-teman sekalian, tadi bahwa kalau tadi kan diibaratkan dengan main ya. Kalau kalian nanti meletakkan HP kalian dulu sementara untuk tujuan yang lebih baik, yaitu untuk ilmu dan Al-Quran insya Allah. Untuk sementara, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, dalam tarbiyah kita diajarkan juga oleh sosok seorang Bilal bin Rabah, gitu ya. Tahukah teman-teman sekalian siapa sih Bilal bin Rabah itu? Bilal bin Rabah pasti teman-teman sudah kenal. Kalau ditanya, kenal Bilal bin Rabah? Kenal. Siapa? Muadzin Rasulullah. Jawabannya rata-rata seperti itu. Oke, kita akan sedikit membedah Bilal. Apa keistimewaan Bilal? Dan apa keistimewaan tarbiyah Rasulullah SAW? Bahwa Bilal bin Rabah, beliau adalah dulunya seorang budak dari Umayyah bin Khalaf, seingat saya. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah merdeka, beliau menjadi muslim yang taat. Kemudian setelah taat dan seterusnya, Rasulullah tahu potensi Bilal, yaitu beliau punya suara yang keras dan bagus. Maka kemudian Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW. Ternyata Bilal potensinya bukan hanya suara yang bagus dan keras untuk memanggil orang untuk sholat. Ada potensi lain dari sosok Bilal bin Rabah, yaitu beliau pandai bela diri. Maka ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf yang dulu menyiksa Bilal bin Rabah, itu juga mati di tangan Bilal bin Rabah dalam perang yang amat sangat bersejarah tersebut. Ini seorang Bilal yang luar biasa. Selesaikah di situ? Tidak. Bilal terus belajar agama. Bilal juga terus mendalami ilmu-ilmu lainnya. Terbukti bahwa selain beliau taat sampai terompahnya saja sudah terdengar di surga, beliau ketika zaman khalifah, yaitu ketika Rasulullah wafat digantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun wafat, kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab ini, beliau Khalifah Umar ingin mencari seorang gubernur ya di daerah Syam. Syam itu kalau sekarang di daerah Palestina, Lebanon, Syria, sama saya ulangi, Palestina, Lebanon, Yordan, sama Suriah atau Syria. Nah, 4 negara itu adalah wilayah Syam. Teman-teman sekalian, dulu Bilal dikasih kekuasaan di situ oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gini teman-teman, Bilal menjadi seorang gubernur. Tahukah teman-teman kalau gubernur pasti bukan hanya pintar agama, tapi dia pasti pintar manajemen. Pasti dia pintar akuntansi keuangan. Dia pasti pintar sosiologi masyarakat tentang tata pemerintahan, gitu. Artinya Bilal hari itu dia sudah menjadi seorang yang ahli dalam bidang tata kelola negara, tata kelola masyarakat, menjadi seorang manajer untuk memimpin sebuah wilayah itu. Itu artinya target itu berkembang. Kemampuannya itu terus berkembang. Bukan hanya muadzin seumur hidup muadzin, itu juga nggak jelek. Tetapi tarbiyah ini yang diajarkan Rasulullah adalah terus berkembang. Membangun terus potensi diri, itu seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, dari sini kita akan belajar tentang tarbiyah Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu kita harus terus tarbiyah. Agar apa? Agar orang-orang yang ingin Islam ini tidak menjadi mayoritas di Indonesia, agar umat Islam yang nanti Islam ini tidak banyak kontribusinya buat negeri ini, bisa melihat bahwa umat Islam ini punya kontribusi untuk negaranya, untuk dunia, insya Allah. Teman-teman sekalian,
ini ada hal yang penting bahwa kita di sini diajarkan untuk istiqomah ya, karena kita sudah bersyahadat. Bersyahadat itu artinya kita sudah berikrar kepada Allah. Kita juga sudah bersumpah kepada Allah. Kita juga sudah mengajarkan perjanjian kepada Allah dengan ikatan iman. Baik dalam ucapan maupun perbuatan maupun pembenaran. Sehingga kita harus menjaga ini dengan istiqomah. Kalau kita bisa menjaga ini dengan istiqomah, maka hasilnya adalah kita akan menjadi orang yang pemberani. Itu buah dari istiqomah adalah dia akan menjadi orang pemberani. Dia juga akan menjadi seorang yang jiwanya tenang. Dia juga akan menjadi orang yang jiwanya optimis. Dan juga dia akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Sehingga binkar ini nanti akan dilaksanakan sepekan sekali. Waktunya kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Yang di binkar itu yang diajari namanya mutarobi dan pembimbingnya namanya murabi. Itu seperti itu. Atau tarbiyah ya. Tarbiyah itu pelakunya namanya mutarobi dan pembimbingnya namanya murabi. Murabi, mutarobi. Kalau perempuan murabiyah, yang dibinanya mutarabiyah. Baik teman-teman sekalian, bahwa al-wajibat aktsar minal aqd. Kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka kita harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Fa'awin ghairaka ala intifa biwaqti. Maka kita juga harus membantu orang lain agar dia bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke? Wa in kana laka muhimmatun fajiz fi qadhihi. Apabila kita ada hal penting, maka sederhanakanlah dan selesaikanlah dengan segera. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita niatkan diri kita untuk senantiasa tarbiyah. Tarbiyah ini setiap hari kita tarbiyah, tapi akan ada bina karakter yang dilaksanakan sepekan sekali. Kita sebagai mutarobi dan pembimbing kita adalah murabi. Kita sebagai mutarabiyah dan pembimbing kita adalah murabiyah. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.